Hai, selamat datang di channel rekaman buku, tempat kamu mendengarkan buku yang bersuara. Audiobook dari buku berjudul Sikap Melupakan, Proses Menyembuhkan Diri dari Luka Batin, ditulis oleh Michael Wiseman dan dibacakan oleh Yu Lier. Pendahuluan. Sikap melupakan adalah proses penting dalam menyembuhkan diri dari luka batin. Setiap orang pasti pernah mengalami pengalaman buruk dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai, dikhianati oleh sahabat, atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat meninggalkan luka emosional yang dalam dan sulit untuk dilupakan. Namun, jika kita terus-menerus mengingat dan memikirkan kejadian tersebut, maka luka tersebut tidak akan pernah sembuh. Oleh karena itu, sikap melupakan adalah kunci untuk memulihkan diri dari luka batin. Dalam paragraf pendahuluan ini akan dibahas lebih lanjut tentang proses sikap melupakan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu kita dalam proses penyembuhan diri. Proses sikap melupakan memang tidak mudah dilakukan karena seringkali kita terus terjebak dalam mengingat atau pikiran yang terus-menerus mengingat kejadian buruk yang pernah kita alami. Namun, dengan kesabaran dan tekad yang kuat, kita dapat belajar untuk melepaskan pikiran tersebut dan fokus pada hal-hal positif yang membangun. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempraktikkan meditasi atau yoga yang dapat membantu kita memusatkan pikiran dan meredakan stres. Selain itu, mencoba hal-hal baru atau memperluas jaringan sosial juga dapat membantu kita melupakan kejadian buruk dan memulihkan diri. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat membantu karena mereka dapat memberikan motivasi dan bantuan dalam proses penyembuhan diri. Dengan sikap yang positif dan kerja keras, kita dapat melupakan kejadian buruk dan memulihkan diri dari luka batin yang pernah kita alami. Bab 1. Mengenal luka batin. A. Pengertian luka batin. Luka batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang terdalam akibat suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa berat atau terjadi secara terus-menerus. Batin yang terluka akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak menentu, kemarahan, emosi tidak terkendali, kejengkelan, hidup tidak terarah, sesekali timbul keinginan mengakhiri hidup yang terasa pahit. Luka batin adalah semacam trauma yang dirasa amat sangat menyakitkan yang terjadi dari suatu peristiwa tidak menyenangkan yang kita alami pada masa lalu. Jika dibiarkan, maka akan menjadi kerak dan berdampak terhadap kehidupan kita. Luka batin di masa kecil, tentu proses ini sangat lama dan kenyataannya setelah dewasa masih saja membekas. Dampak dari luka batin yang dialami di masa kecil ini akan membentuk kepribadian kita saat dewasa. Seperti apa diri kita dan bagaimana kita melihat dunia. Akan banyak reaksi-reaksi yang timbul akibat dari luka batin, sehingga membuat seseorang menjadi penakut, merasa terabaikan, dan memandang semua yang berada di sekitarnya terasa menyakitkan. Saat dewasa pun mereka akan merasakan ketakutan akan kesendirian, terisolasi, dan merasa tidak terlindungi, dan ada rasa takut ditolak. Saat masa kecilnya, ia ditolak dalam pergaulan. Entah itu karena penampilannya, tingkah lakunya, latar belakang keluarganya, atau bisa juga karena cara berkomunikasinya yang tidak sesuai dengan lingkungan, atau justru ada penolakan dari keluarganya sendiri. Rasa sakit itu tumbuh karena merasa tidak dicintai, tidak dianggap dan tidak disayangi. Dampak saat dewasa akan terlihat menjadi pemalu, menarik diri dari pergaulan, dan sedikit sulit dipahami. Luka batin pada orang dewasa biasanya terjadi karena masalah asmara, cinta tak terbalas, putus cinta, dikhianati pasangan, kegagalan, tekanan kehidupan, kehilangan pekerjaan, kematian pasangan hidup, dan sebagainya. B. Penyebab luka batin. 1. Masa dalam kandungan. Sejak manusia berada dalam kandungan, alam bawah sadar sudah dapat merekamnya. Maka, apa yang dialami atau dirasakan oleh sang ibu, janin yang ada di dalam kandungan pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu, dan hal ini terkandung dalam alam bawah sadar bayi. Oleh karena itu, apabila sang ibu sedang mengandung, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya ini akan mempengaruhi bayi yang ada di dalam kandungannya. Demikian pula jika masa kehamilannya dia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ataupun kesedihan yang sering dirasakan, maka
Ini akan sangat berpengaruh bagi si bayi. Perasaan sang ibu jika mengalami tekanan atau rasa khawatir, maka sang bayi akan membawa perasaan tersebut dan pada akhirnya sang bayi di kemudian hari akan memiliki sifat negatif seperti penakut dan pemberontak tanpa adanya alasan yang pasti. 2. Masa bayi. Mental health. Penyakit luka batin selanjutnya adalah pada masa bayi. Bayi yang sering ditinggal oleh orang tuanya karena kesibukan orang tua dan diserahkan kepada orang terdekat seperti nenek bahkan pembantu akan membuat anak mencari perhatian dari orang lain. Oleh karena itu, bayi yang kurang perhatian ini akan mencari sesuatu yang kurang dalam diri orang lain karena ia kurang mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari orang tuanya. 3. Masa anak-anak. Masa anak-anak juga menjadi salah satu masalah yang rawan untuk anak merasakan luka batin. Misalnya, sang anak pada masa kecilnya seringkali melihat dan mendengar pertengkaran orang tuanya. Ketika peristiwa tersebut terjadi, dia akan merasa sangat ketakutan dan sebagai anak-anak tidak dapat melakukan apa-apa. Dia merasa tak berdaya bahkan ia sangat tertekan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah pertengkaran itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Peristiwa ini sangat membekas bagi seorang anak dalam pikiran maupun hatinya, sehingga pada masa dewasa bila ia mendengar suatu keributan, dia akan merasa sangat ketakutan. 4. Masa remaja dan dewasa. Akar dari luka batin terdapat pada masa remaja ataupun dewasa. Seseorang yang pernah memiliki pengalaman seperti dilecehkan atau diperkosa akan menimbulkan trauma. Peristiwa penculikan itu akan sangat membekas di pikiran bukan di hati. Bahkan bisa membuat ia antipati dengan lawan jenis sehingga dia menjadi takut menikah. C. Dampak luka batin pada kesehatan mental dan fisik. 1. Sulit percaya pada diri sendiri ataupun orang lain. Masih ada luka yang belum disembuhkan di dalam hatimu, memang sangat berpengaruh dalam hal kepercayaan. Jika mungkin kamu pernah merasakan betapa sakitnya kehidupan yang ditimbulkan oleh orang lain, kamu akan sangat sulit untuk meletakkan kepercayaanmu kepada orang lain. Bahkan, kamu juga bisa kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Jika kamu masih mengalami hal ini, cobalah untuk berdamai dengan diri sendiri dan maafkanlah segala kesalahan orang lain yang membuatmu sakit hati. 2. Terlalu takut ditinggalkan. Rasa sakit hatimu di masa lalu yang masih ada sampai sekarang akan membuat dirimu mungkin bergantung kepada orang lain, takut untuk berdiri sendiri dan bisa juga takut menerima penolakan dari orang lain. Jangan terlalu menggantungkan dirimu kepada orang lain. Penolakan dari orang lain adalah hal wajar yang tidak perlu terlalu dirisaukan. Cobalah yakinkan kepada dirimu sendiri bahwa dengan berdiri sendiri, kamu juga dapat maju untuk menjadi lebih baik. Jangan khawatir untuk kehilangan orang lain. Hal ini memang menyakitkan, tapi percayalah, pasti ada orang-orang baik yang akan mendukungmu. 3. Sulit membuat batasan diri. Batasan diri itu perlu untuk kamu pahami. Kamu harus paham hal yang perlu kamu pikirkan dan berada di dalam kendalimu. Kamu juga harus sadar hal apa saja yang tidak perlu kamu pikirkan karena itu berada di luar kendalimu. Jangan berusaha untuk selalu membahagiakan orang lain. Jangan takut untuk berkata tidak atau tidak sependapat dengan orang lain. Dirimu juga berhak atas kebahagiaan. Hanya dirimu yang memimpin kemana hidupmu akan berjalan. Jika kamu memang belum bisa menyembuhkan luka batin yang berada di masa lalu, cobalah lakukan hal-hal positif, berpikiran positif, dan berteman dengan orang-orang baik. Hal yang tidak kalah penting juga, jangan terlalu memikirkan ucapan atau perilaku buruk orang lain yang ditunjukkan kepadamu. D. Tanda luka batin. 1. Overthinking. 2. Mati rasa, tidak peduli dengan lingkungan bahkan perasaan sendiri. 3. Jadwal tidur yang berantakan. 4. Merasa sesat dan tidak mempunyai tujuan hidup. 5. Merasa hancur dan butuh disembuhkan. 6. Mudah menangis karena hal kecil seperti saat menonton film. 7. Kehilangan minat pada sesuatu yang disukai. 8. Mudah terganggu pada perilaku orang sehingga menarik diri dari pergaulan. 9. Merasa tidak berharga dan putus asa. 10. Terus mengulang kenangan buruk di pikiran. Bab 2. Menerima dan memahami luka batin. A. Menerima luka batin. 1. Menerima diri sendiri. Selama ini, mungkin kita tidak bisa menerima diri sendiri apa adanya dan ingin menjadi orang lain. Hal itu bisa membuat semuanya menjadi lebih buruk karena kita terlalu fokus pada situasi yang tidak nyata. Pada akhirnya, hal tersebut bisa mempengaruhi masa depan. Oleh sebab itu, cobalah untuk menerima diri sendiri apa adanya, baik sisi buruk maupun sisi baik kita.
Apapun kegagalan dan kesalahan masa lalu kita, dengan melakukannya, kita bisa menjadi diri sendiri dan bisa lebih baik, bahkan dapat menerima segala kekurangan yang dimiliki. 2. Jangan menyerah pada mimpi. Untuk mewujudkan mimpi besar tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi, impian itu pasti bisa jadi nyata jika kita tetap termotivasi dan terus berusaha. Namun, seringkali kita menyerah sebelum impian menjadi nyata. Alhasil, kita pun menjadi kecewa pada diri sendiri dan penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan self-healing agar dapat menghargai tujuan, impian, dan hasrat kita. Pergunakan waktu dan energi yang dimiliki untuk meraihnya. 3. Memaafkan diri sendiri. Hidup dengan rasa bersalah terus-menerus hanya akan merugikan diri sendiri. Perlahan, cobalah untuk memaafkan diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jangan bawa perasaan bersalah itu di masa depan karena bisa mencegah kita hidup bahagia. Dengan memaafkan diri sendiri bisa membuat kita menerima kesempatan untuk melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidup. Selain memaafkan diri sendiri, cobalah untuk memaafkan orang lain. Dengan begitu, kita bisa melepaskan apa yang terjadi dan melanjutkan hidup tanpa beban masa lalu. 4. Buat daftar what to do. Membuat daftar hal-hal yang ingin dilakukan bisa membuat kita merasa lebih baik secara emosional. Hal itu pada akhirnya akan memiliki efek positif terhadap tubuh. Sahabat Nova bisa menuliskan 3 target yang bisa dilakukan. Misalnya berjalan 10.000 langkah per hari, makan 5 porsi sayur dan buah, dan bermeditasi setiap malam. Tuliskan di kertas secara rinci tentang kemajuan yang sudah kamu lakukan. Cara ini tidak hanya akan membantu tetap termotivasi, tetapi juga memberi dorongan positif. 5. Lakukan hal yang positif. Saring hal-hal yang bisa membuat stres. Kita bisa menghindari menonton berita atau mengakses media sosial untuk sesuatu yang tidak perlu. Sebaliknya, lakukan kegiatan positif seperti membaca buku, mendengar musik, membicarakan hal-hal lucu dengan teman, dan sebagainya. Lakukan hal positif itu secara rutin, karena secara tidak langsung otak akan mengirim pesan positif yang dapat meningkatkan mood dan mendukung proses self-healing. 6. Rutin olahraga. Olahraga juga bisa membantu proses pemulihan dari luka batin. Walaupun sulit untuk berolahraga karena merasa tidak mood, usahakanlah untuk tetap berolahraga. Pasalnya, berolahraga setiap hari dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan memperbaiki suasana hati. 7. Cukup tidur. Tidur menjadi pertahanan alami tubuh terhadap infeksi, sehingga sangat penting untuk tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam setiap malam ketika melakukan self-healing. Tidur di waktu yang sama setiap malam dapat membuat kita tertidur lebih cepat dan memperbaiki suasana hati karena tubuh terbiasa dengan rutinitas yang baik. B. Mengidentifikasi pemicu luka batin. 1. Penolakan. Penolakan adalah salah satu pemicu utama luka batin pada seseorang. Saat seseorang mengalami penolakan, perasaan tidak diinginkan dan tidak dihargai dapat timbul. Hal ini dapat mengganggu rasa percaya diri dan mengurangi kepercayaan pada diri sendiri. Penolakan juga dapat memicu perasaan sedih, kecewa, dan terkadang marah. Jika penolakan terus-menerus terjadi, seseorang dapat merasa terasing dan kesepian, bahkan hingga memicu depresi. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk dapat mengatasi dan mengelola perasaan penolakan dengan cara yang sehat dan positif, seperti dengan berbicara dengan orang yang dipercaya, melakukan kegiatan yang menyenangkan, atau berolahraga secara teratur. Penolakan oleh orang tua atau kerabat membuat anak merasa tidak diinginkan, tidak berharga, dan tidak pantas dicintai. Itulah sebabnya ketika anak tumbuh dewasa, mereka mungkin memilih untuk mengasingkan diri demi menghindari penolakan. 2. Pengabaian. Luka batin masa kecil ini muncul karena rasa takut akan kesepian akibat ketidakhadiran fisik salah satu atau kedua orang tua di usia 0-3 tahun. Anak dengan luka batin pengabaian dapat tumbuh menjadi pribadi yang bergantung pada orang lain dan ketidakmampuan untuk percaya atau trust issue. Pengabaian juga bisa menjadi pemicu utama luka batin pada seseorang. Saat seseorang merasa diabaikan, perasaan tidak dihargai dan diabaikan dapat muncul. Hal ini dapat menimbulkan perasaan sedih, kecewa, dan marah. Jika pengabaian terus berlanjut, seseorang dapat merasa terisolasi dan kesepian, bahkan hingga memicu depresi. Selain itu, pengabaian juga dapat memicu perasaan rendah diri dan kehilangan rasa percaya diri. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk dapat mengatasi dan mengelola perasaan pengabaian dengan cara yang sehat dan positif.
seperti dengan berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, mencari dukungan dari keluarga atau teman, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat jaringan sosial. 3. Penghinaan. Penghinaan adalah luka batin masa kecil di mana anak terus-menerus bergulat dengan rasa malu dan kritik. Hal ini disebabkan oleh orang tua yang menanamkan rasa takut gagal pada anak-anak dengan memberitahu bahwa mereka bodoh atau tidak berguna. Dihina terus-menerus untuk setiap tindakan yang mereka ambil, seringkali menurunkan harga diri dan kepercayaan diri anak-anak. Penghinaan adalah salah satu pemicu utama luka batin pada seseorang. Saat seseorang mengalami penghinaan, perasaan tidak dihormati dan direndahkan dapat timbul. Hal ini dapat memicu perasaan sedih, marah, dan rendah diri yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Jika penghinaan terus berlanjut, seseorang dapat mengalami kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan. Selain itu, penghinaan juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan mengurangi kepercayaan seseorang pada orang lain. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk dapat mengatasi dan mengelola perasaan penghinaan dengan cara yang sehat dan positif, seperti dengan berbicara dengan orang yang dipercaya, mencari dukungan dari keluarga atau teman, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat jaringan sosial. 4. Pengkhianatan. Jenis luka batin karena dikhianati dapat tumbuh pada anak-anak ketika orang tua tidak pernah menepati janji mereka. Saat mereka anak-anak dewasa, mereka mungkin menjadi sangat mengendalikan atau menginginkan semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Pengkhianatan bisa menjadi pemicu utama luka batin pada seseorang. Saat seseorang mengalami pengkhianatan, perasaan kecewa, sakit hati, dan tidak bisa percaya dapat timbul. Hal ini dapat memicu perasaan sedih, marah, dan kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Pengkhianatan juga dapat menyebabkan seseorang merasa tersakiti dan kehilangan keyakinan pada dirinya sendiri. Jika pengkhianatan terus berlanjut, seseorang dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk dapat mengatasi dan mengelola perasaan pengkhianatan dengan cara yang sehat dan positif, seperti dengan berbicara dengan orang yang percaya, mencari dukungan dari keluarga dan teman, atau melakukan kegiatan yang membantu meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri dan memperkuat jaringan sosial. 5. Ketidakadilan. Pola asuh yang terlalu keras dan menuntut inilah yang menyebabkan ketakutan dan ketidakadilan pada anak. Hal ini karena orang tua sering membebani anak-anak dengan tuntutan yang berlebihan dan tidak adanya toleransi atas kesalahan. Ketidakadilan bisa menjadi pemicu utama luka batin pada seseorang. Saat seseorang mengalami ketidakadilan, perasaan tidak adil dan merasa dirugikan dapat muncul. Hal ini dapat memicu perasaan sedih, kecewa, dan marah yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Jika ketidakadilan terus berlanjut, seseorang dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Selain itu, ketidakadilan juga dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang pada sistem dan lembaga yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk dapat mengatasi dan mengelola perasaan ketidakadilan dengan cara yang sehat dan positif, seperti dengan berbicara dengan orang yang dipercaya, mencari dukungan dari keluarga atau teman, atau melakukan kegiatan yang membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat jaringan sosial. Selain itu, seseorang juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas yang membantu memperjuangkan keadilan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan yang dialaminya atau orang lain. C. Mempelajari cara mengelola emosi. 1. Tenangkan diri. Duduklah dan berlatih tarik nafas dalam. Tarik nafas menggunakan diafragma. Tahan selama 3 detik dan hembuskan. Lakukan berulang. Walaupun menarik napas dalam tidak dapat meredakan emosi, namun setidaknya pikiran akan menjadi lebih tenang, dan dalam keadaan seperti ini keputusan selanjutnya akan lebih tepat dan bijaksana. 2. Dampak amarah. Pertimbangkan dampak yang terjadi jika amarah tidak terkontrol. Hubungan dengan keluarga, saudara, relasi, dan yang lainnya dapat merenggang, bahkan hancur ketika amarah tidak terkontrol. Ketika keadaan tidak tenang, pikirkan langkah yang dapat kita ambil dalam suatu masalah. 3. Jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, apalagi emosi berlebihan saat sedang marah. Ketika sedang marah, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir dengan jernih. Jangan bereaksi berlebihan ketika sedang marah. Marah boleh, namun dengan wajar, sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. 4. Berdoa.
Dalam marah, lakukan doa sesuai dengan kepercayaan agar hati menjadi lebih tenang. Berdoa dapat membantu dalam mengontrol emosi. Kepercayaan terhadap Tuhan dapat membuat diri kuat menghadapi suatu masalah, dan berserah diri terhadap hasilnya akan membuat hati senantiasa ikhlas. 5. Waktu yang tepat. Pahamilah bahwa berteriak dan menangis adalah hal wajar ketika sedang marah. Namun, ada kalanya untuk kita dapat mengetahui pula waktu yang tepat untuk mengeluarkannya. Jangan asal melampiaskan emosi sesaat yang akhirnya akan disesali di kemudian hari. Mengendalikan emosi berbeda dengan meredam emosi. Meredam emosi adalah membatasi diri untuk mengekspresikan perasaan. Meredam emosi malah dapat berakibat buruk pada kesehatan, seperti kegelisahan, gangguan tidur, tegang, tubuh dirasa tidak sehat, bahkan depresi. Bab 3. Meningkatkan kualitas hidup dengan self-healing. A. Definisi self-healing. Self-healing adalah sebuah proses yang mengacu pada pemulihan psikologis. Cara untuk menyembuhkan luka tersebut dilakukan oleh pasien sendiri dan dipadu dengan naluri. Proses self-healing yang berperan utama pada diri sendiri seringkali menghasilkan hasil yang beragam dan berbeda-beda. Karena sifatnya yang amatir, memotivasi diri sendiri merupakan aset utama yang harus dimiliki oleh pasien tersebut. Proses self-healing bisa dibantu atau dipercepat dengan beberapa teknik seperti meditasi. Self-healing merupakan fase terakhir dari terapi Gestalt. Terapi Gestalt merupakan bentuk fisioterapi yang menekankan tanggung jawab diri sendiri dan fokus pada pengalaman individu atau pasien yang pernah dialami. Kehidupan sosial dan lingkungan pasien tersebut dan penyesuaiannya pengaturan diri dilakukan orang sebagai hasil dari situasi mereka secara keseluruhan. Terapi Gestalt ini dikembangkan oleh Fred Feld, Laura Feld, dan Paul Goodman pada tahun 1940-an. Fred dan Laura awalnya mendirikan Institut Gestalt pada tahun 1952. Mereka menjalankan terapi tersebut di apartemen mereka yang berada di Manhattan. Pasien pertama Fred dan Laura adalah Isadora Fromm. Sejak awal sampai kematian menjelang, mereka dikenal di seluruh dunia berkat filosofi dan pendekatan intelektual dengan terapi Gestalt. Meskipun mereka tidak bisa menulis, mereka diakui sebagai dokter yang berbakat. Hal yang tersisa dari penelitian mereka berupa transkrip wawancara. Fred Feld merupakan seorang yang terlatih pada bidang ahli saraf di sebuah institusi medis besar. Fred Feld juga merupakan psikoanalisis Freudian di Berlin dan Wina. Fred Feld bekerja sebagai analis pelatihan selama beberapa tahun dan mendapatkan pengakuan resmi dari Asosiasi Psikoanalitik Internasional. Terapi Gestalt ini memiliki keterkaitan dengan psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan bagian dari karya Freud. Memulai kebiasaan baru memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk memulai kebiasaan baru, pastinya banyak sekali tantangan dan penghambatnya. Kebiasaan baru ini memang sulit untuk dimulai. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus, akan menjadi hal yang biasa. Banyak sekali orang yang merasa bahwa masalah yang sedang dihadapinya tidak bisa ditangani. Maka dari itu, seseorang tersebut akan pesimis, cemas, dan bahkan tidak bisa berbuat sesuai dengan nalarnya. Psikologis dalam diri yang buruk bisa mempengaruhi segala aspek kebaikan dalam diri manusia, bahkan sampai keadaan psikologis seseorang tersebut. Permasalahan yang terjadi pada hidup seseorang seringkali membuat manusia itu menyalahkan diri sendiri dan menolkan untuk proses pada kesembuhan. Untuk memulai self-healing, ada baiknya seseorang menyaksikan dirinya bahwa ia adalah orang yang hebat, kuat, dan bisa bangkit dari keterpurukan yang dialami. B. Metode self-healing. 1. Mengenali masalah. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang diberikan akal dan nafsu oleh Sang Pencipta. Akal manusia berkaitan dengan manusia. Otak manusia merupakan organ penggerak seluruh anggota badan. Masalah yang dialami oleh seseorang memiliki keterkaitan dengan proses kognitif otak yang dilalui dengan proses sensori, atensi, lalu kemudian direspon oleh kognitif seseorang. Otak manusia, terutama proses penyimpangan memori, berkaitan erat dengan konflik yang dialami oleh manusia. Sebuah konflik awalnya muncul karena stimulus atau rangsangan dari lingkungan, mulai dari individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan individu dengan alam semesta. Konflik yang terjadi akan masuk dan menetap dalam ingatan manusia. Hal ini karena adanya keunikan peristiwa pada konflik tersebut.
sehingga ingatan manusia akan mengingat kejadian buruk atau baik dan melekat kuat di dalam pikiran. Kemudian, pikiran-pikiran yang buruk akan mempengaruhi pola pikir manusia dan tingkah laku manusia. Pikiran buruk itu akan menimbulkan persepsi yang negatif. Jika ingatan buruk itu belum diselesaikan dan ditambah dengan permasalahan yang baru, tentu akan bertumpuk dan menjadi ledakan emosi pada manusia sehingga bisa mengakibatkan gangguan pada manusia. Faktanya, tidak sedikit manusia yang masih memendam emosi dan masalahnya sendiri. Jarang sekali manusia yang berbagi atau menceritakan masalah kepada orang terdekat atau bahkan meminta bantuan profesional. Permasalahan yang dipendam dan tak terselesaikan itu bisa mengakibatkan manusia menjadi stres. Selain itu, bisa emosi yang tidak stabil, depresi, menyakiti diri sendiri, bahkan bisa membuat manusia mengakhiri hidupnya sendiri. Dampak-dampak tersebut banyak terjadi pada seseorang yang tidak bisa mengatasi masalahnya dan memiliki konflik dengan dirinya. Maka dari itu, mengenali masalah yang dialami merupakan tahap penting sehingga bisa berlanjut pada tahap mengatasi masalah, penyelesaian masalah dan self-healing. 2. Mengenal konflik dengan orang lain dan diri sendiri. Manusia tentunya memiliki konflik, baik itu konflik dengan diri sendiri, orang lain, dan bahkan alam semesta. Konflik dengan orang lain merupakan masalah yang timbul antara seseorang dengan orang lain. Berinteraksi kerap kali menyebabkan konflik, mulai dari berbeda pendapat, putus cinta, pengkhianatan, kesalahpahaman, perbedaan budaya, perbedaan gender, perbedaan status sosial, agama, suku, dan ras. Konflik yang terjadi itu tentunya akan melekat dalam ingatan manusia. Konflik tersebut muncul karena gesekan antara seseorang dengan orang lain. Konflik akan mengganggu pikiran manusia. Jika terdapat konflik, ada baiknya untuk tetap tenang dan fokus untuk menyelesaikan konflik secara satu persatu. Jangan sampai kita mencoba mengaitkan konflik satu dengan konflik lainnya. Catatlah konflik-konflik yang ada dan jabarkan satu-satu, sehingga kita bisa mengenali konflik yang sedang dialami. Posisikan diri berada di tengah-tengah, tidak memihak orang lain atau bahkan memihak diri sendiri. Hal ini memang sulit, karena diri sendiri bisa menyangkal dan membenarkan diri sendiri. Kenali dan pahami konflik tersebut dan satu persatu konflik yang terjadi bisa diselesaikan. Konflik dengan diri sendiri merupakan sebuah ketidakmampuan dalam menghadapi masalah dan kerap kali menghakimi atau bahkan menyalahi diri sendiri. Permasalahan dengan diri sendiri menjadi beban yang sangat berat bagi manusia. Terlebih lagi jika lingkungan individu tidak mendukung individu tersebut untuk bangkit. Hal itu tentunya menyulitkan manusia untuk menyelesaikan konflik dengan diri sendiri. Pada dasarnya, manusia memiliki persona atau topeng yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun seringkali, manusia tidak menyeimbangkan topeng-topeng yang dipakainya dengan kondisi dirinya sendiri. Misalnya, seseorang menggunakan topeng kebahagiaan tanpa memperhatikan kebahagiaan sendiri. Ia berpura-pura menjadi orang yang bahagia, dengan begitu ia dipandang baik oleh orang lain. Sebagai manusia, seharusnya kita terbuka pada kondisi diri kita yang sebenarnya. Berpura-pura menjadi orang lain tentunya bisa mendorong kita untuk melakukan kebohongan sehingga lingkungan yang ada di sekitar kita tidak akan pernah empati bahkan simpati pada diri kita. Terbuka dengan perasaan dan kondisi diri sendiri bukanlah sesuatu yang memalukan. Hal itu juga tidak membuat kita lebih rendah atau lebih buruk dari orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memahami konflik yang ada pada diri sendiri membutuhkan keadaan yang tenang. Jika manusia dalam keadaan panik atau bahkan cemas, tentunya manusia tidak bisa mengeksplor masalah yang dihadapi. Dengan keadaan diri yang tenang, bisa membuat manusia membuka konflik pada diri sendiri. Konflik pada diri sendiri misalnya sering merasa minder, insecure, atau merasa bodoh dan tidak berguna. Cobalah untuk memahami permasalahan diri sendiri, renungkan dan lihatlah dari sisi tengah, jangan memihak pada satu sisi. C. Hal yang perlu dilakukan untuk self-healing. 1. Berdamai dengan keadaan. Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin yang pertama bisa dengan mencoba berdamai dengan keadaan. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa buruk yang masih membekas di hati memang tak terhindarkan. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun, apakah dengan menyalahkan keadaan atau semua peristiwa buruk itu bisa dibenarkan? Apakah dengan mengutuk keadaan bisa membuat batin kita tenang? Tidak. Alangkah lebih bijaknya jika kita mencoba berdamai dengan keadaan, menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai guru kehidupan yang menempa pribadi kita lebih baik lagi. 2. Tempatkan masa lalu pada tempatnya.
Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin berikutnya adalah menempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang punya kisah masa lalunya masing-masing. Tidak sedikit mereka memiliki masa lalu yang kelam, sehingga masa kininya tidak tenang. Namun, kita tidak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi. Sebagai manusia, yang bisa kita lakukan hanyalah mengubah respon kita terhadap masa lalu itu. Untuk itu, jadikanlah masa lalu sebagai guru yang mendewasakan. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang positif sangat membantu penyembuhan luka batin kita. 3. Menulis ekspresif. Menulis punya kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri dan diri kita dari dalam. Menulis ekspresif adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami. Tidak perlu memperhatikan aturan seperti tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Intinya, menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan emosi yang dirasakan saat stres datang. Dengan menuliskan segala kekesalan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Setiap orang adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap luka batin, masa lalu yang kelam, pengalaman pahit, kegagalan hidup hanyalah sebuah peristiwa. Setiap peristiwa bisa disikapi dengan bijaksana, dan setiap luka yang membekas bisa disembuhkan. Setiap hal buruk di dunia ini akan terus terjadi, maka maknailah semua luka itu sebagai ujian perjalanan hidup. 4. Meningkatkan self-compassion. Self-compassion merupakan kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion, meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berusaha membebaskan diri dari duka yang berlarut. 5. Mindfulness. Cara self-healing untuk menyembuhkan luka batin selanjutnya adalah berpikir dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk menghubungkan titik-titik yang ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat. Mindfulness dapat meningkatkan self-compassion dan keberagaman hidup. Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang, kemudian memejamkan mata, fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam diri. Mindfulness ini akan lebih baik jika kita melakukannya secara rutin, misal sebelum berangkat ke kantor, kampus, sekolah, dan sebagainya. 6. Me time. Masalah yang belum selesai pada sebagian orang umumnya berkaitan dengan kehadiran orang lain. Me time ini berguna untuk membuat setiap orang memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun orang lain memperlakukannya, diri kita masih bisa memilih untuk bahagia. Saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, terkadang ia lupa memikirkan diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri benar-benar akan membuat kita merasa lebih bermakna, membuat kita merasa bahwa pusat dari segala kehidupan ini adalah diri sendiri. Orang lain hanyalah pelengkap kebahagiaan. 7. Berdialog dengan diri sendiri. Selain me time, untuk menyembuhkan luka batin, kamu juga perlu berdialog dengan diri sendiri. Bicaralah pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya diinginkan. Jujur pada diri sendiri lebih baik ketimbang melampiaskan segala perasaan buruk kita pada sesuatu. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri. Saatnya mulai memahami diri sendiri untuk bisa bersyukur atas apa yang hidup berikan. D. Hal yang perlu dihindari untuk self-healing. 1. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri dari masalah memang merupakan sebuah mekanisme pertahanan diri manusia untuk melindungi diri sendiri. Pertahanan diri ini akan menarik kita dari zona nyaman masing-masing. Namun, menjauhkan diri secara terus-menerus dengan konflik merupakan sebuah pemecahan masalah yang baik. Tetapi, setiap masalah yang dihindari tentunya bisa menumpuk dan lama-kelamaan membuat diri sendiri tidak bisa menerima konflik lainnya dan tidak bisa menerima dukungan dari orang-orang terdekat. 2. Mencoba melupakan masalah. Manusia memang memiliki organ penyimpanan memori yang disebut otak. Manusia secara alami tidak bisa melupakan masalah begitu saja, seperti menghapus sebuah file di dalam komputer. Sesuatu yang diri kita benci dan membuat kita marah memiliki energi negatif di dalamnya. Sebaiknya, jangan mencoba untuk melupakan masalah tersebut. Cobalah untuk memaafkan, mencoba ikhlas dan berdamai dengan keadaan,
Dengan begitu, diri kita bisa merasa nyaman dan masalah yang ada dalam memori kita tidak dapat menimbulkan konflik lagi. Salah satu metode penyembuhan diri yang dibahas pada buku Self Healing by Doug Forge karya William Atkinson adalah dengan menggunakan kekuatan pikiran. 3. Meratapi kesedihan terus-menerus. Ketika kita sudah lelah, bingung, dan tidak tahu cara menyelesaikan masalah, kita cenderung meratapi kesedihan secara terus-menerus, berharap masalah tersebut bisa selesai sendirinya bak di negeri dongeng. Namun, meratapi kesedihan terlalu dalam juga merupakan tindakan yang salah. Meratapi kesedihan terlalu lama bisa membuat diri seseorang tidak mampu memecahkan masalahnya. Orang yang meratapi kesedihan cenderung berfokus pada kesedihan itu dan mengabaikan hal lain, bahkan tidak memikirkan solusi untuk memecahkan masalah itu. 4. Menyakiti diri sendiri. Masalah yang bisa membuat kita sakit hati seringkali mengganggu diri kita. Dengan masalah itu, diri kita juga bisa tersiksa dalam waktu atau periode yang lama. Setiap manusia mungkin berpikir bahwa sakit fisik lebih baik daripada sakit hati. Dari situlah banyak manusia yang kerap menyakiti diri sendiri dan menganggap sakit hatinya itu bukanlah masalah besar lagi. Hatinya itu bukanlah masalah yang besar lagi. Menyakiti fisik mengakibatkan hal yang serius, bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah. Kita harus sadar bahwa menyakiti diri sendiri hanya akan mengalihkan masalah, bukan ke arah yang lebih positif tetapi ke arah yang negatif. Mengembangkan hobi dan keterampilan baru untuk self healing. 1. Luangkan waktu sedikit saja tapi konsisten. Daripada mencoba meluangkan waktu setiap hari untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai, lebih baik nggak perlu sering, tapi konsisten. Temukan celah pada jadwal kamu, bahkan kalau kamu nggak bisa melakukannya setiap hari, alokasikan beberapa jam setiap minggu atau setiap bulan untuk hobi kamu. 2. Lakukan saat break atau jam istirahat. Ada penelitian yang menyarankan untuk mengambil beberapa istirahat kecil selama pekerjaan kamu untuk hobi. Dan efeknya ternyata bisa meningkatkan produktivitas. Kamu bisa menikmati aktivitas yang kamu sukai seperti membaca, merawat kebun pas lagi WFH, main gitar, dan mendengarkan podcast favorit selama waktu break. 3. Mengurangi waktu mengakses media sosial. Seringkali jam berlalu tanpa kamu sadari, dan kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Coba deh, cari tahu apa yang menghabiskan sebagian besar waktu kita, misalnya main medsos. Lalu usahakan untuk menguranginya dan memanfaatkan waktu tersebut buat melakukan hal-hal yang benar-benar kamu sukai seperti melakukan hobi. Metode yang bisa dilakukan untuk self healing. 1. Mandi atau berendam. Mandi adalah aktivitas yang dilakukan manusia setiap hari. Namun, tidak banyak yang menyadari kegiatan sehari-hari ini bisa menjadi salah satu metode untuk self healing. Mandi atau berendam tidak memerlukan biaya yang mahal dan bisa dilakukan sendiri tentunya. Jika tidak ada bak mandi untuk berendam, kamu bisa merendam kaki dengan menambahkan aromaterapi dan garam sehingga bisa menimbulkan efek relaksasi. Selain menggunakan garam atau aromaterapi lain, kamu bisa menggunakan bahan-bahan alami seperti tanaman lavender, rosemary, ataupun tanaman wangi lainnya yang kamu suka. 2. Meditasi. Ada banyak sekali cara meditasi yang bisa dilakukan. Semua meditasi memiliki manfaat tertentu. Meditasi memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menghabiskan waktu bersama diri sendiri dan berhubungan dengan badan dan pikiran kita. Dengan meditasi akan menciptakan keheningan di dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih tenang. Dengan diri sendiri yang tenang, jadi lebih jernih dan mental dalam diri kita bisa jadi lebih seimbang. Meditasi bisa dilakukan mulai dari 5-15 menit. Meditasi bisa didapatkan secara gratis dan bisa dilakukan di rumah. Ada banyak sekali video-video di internet tentang meditasi dan kamu bisa memulai dari sana. 3. Berjalan. Manusia pada umumnya berjalan untuk berpindah dari tempat, dari kamar ke dapur, dari rumah ke sekolah dan tempat-tempat lainnya. Dengan meditasi, bisa membawa perhatian penuh dan menyadari diri kita tentang apa yang ada di masa kini. Ketika manusia mengalami emosi, manusia cenderung berfokus pada masa depan atau masa lalu, bukan masa kini. Dengan perhatian penuh ini, bisa membawa perhatian kita pada masa sekarang. Cobalah untuk berjalan-jalan dan fokus pada langkahmu. Kamu harus menyadari secara penuh langkahmu. Usahakan jangan terlalu cepat. Nikmati setiap napas yang kamu ambil dan hembuskan, sehingga ketenangan pikiran dapat tercapai. 4. Mencari bantuan profesional. Jika hal-hal di atas tidak bisa membantu juga, ada baiknya untuk mencari bantuan profesional. Jangan anggap bahwa diri kamu lemah.
atau mencari bantuan profesional merupakan hal yang memalukan. Bantuan dari profesional yang berpengalaman tentunya bisa membantu kamu selama proses self healing. G. Self healing. 1. Bangun persepsi yang baik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia pastinya akan tergantung pada persepsi yang dimilikinya. Maka, persepsi atau sudut pandang seseorang dalam memandang sesuatu persoalan yang menerpa hidupnya akan cukup menentukan bagaimana pemulihan seseorang dari luka batin yang menghinggapinya. Jika Anda tengah merasakan kesedihan dalam hidup Anda, maka membangun persepsi yang baik adalah salah satu cara agar Anda dapat sembuh dengan lebih cepat dari luka batin yang tengah menerpa diri Anda. 2. Self-talk positif. Cara lain agar seseorang dapat segera sembuh dari luka batin yang dimilikinya adalah dengan melakukan self-talk positif. Self-talk positif dapat dimulai dengan lebih dahulu mengidentifikasikan hal-hal negatif yang tengah berkecamuk di dalam alam pikiran kita. Setelah hal-hal negatif tersebut teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah memberikan motivasi positif sebagai respon atau counter dari hal-hal yang tengah berkecamuk di dalam pikiran kita tersebut. Dengan berbicara positif kepada diri sendiri ini, akan dapat membuat luka batin yang mungkin tengah Anda rasakan dapat sembuh lebih cepat. 3. Bersyukur. Bersyukur ketika mendapati hal yang sulit dan tidak mengenakan mungkin akan sulit bagi beberapa orang. Hal itu dikarenakan bersyukur memang perlu dilatih dalam setiap kesempatan. Jika kita memiliki pikiran yang positif, hal yang membuat kita kecewa pun akan disingkapi dengan rasa bersyukur. Karena dengan pandangan yang lebih positif, hal yang membuat momen bagi kita memperbaiki diri dan tumbuh lebih baik lagi. Terlebih dengan bersyukur dapat membuat luka batin kita dapat sembuh dengan lebih cepat. 4. Memaafkan. Luka batin akan terasa lebih menyesakan jika kita cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Maka, salah satu aktivitas self-healing yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan luka batin adalah dengan mencoba memaafkan diri sendiri dan orang lain dari situasi yang tidak mengenakan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. 5. Relaksasikan diri. Salah satu cara untuk melakukan self-healing adalah dengan cara merelaksasikan diri dan pikiran kita. Ada berbagai cara yang dapat kita tempuh untuk membuat tubuh kita rileks. Cara-cara tersebut akan lebih baik jika dilakukan berdasarkan kegemaran yang kita miliki. Nontonlah film jika kita memang hobi menonton. Buatlah tulisan entah itu cerpen atau artikel jika kita memang hobi menulis. Atau hal lain yang dapat kita lakukan adalah mendengarkan musik atau melakukan olahraga. Bab 4. Menemukan makna dalam hidup. A. Definisi makna hidup. Dalam ilmu psikologi, ada sejumlah teori yang membahas mengenai makna hidup. Dalam teori yang disampaikan oleh Strager, Frazier, Oishi, dan Keller 2006, makna hidup terbagi ke dalam dua dimensi terpisah, antara lain koherensi atau hubungan dan tujuan. Koherensi mengacu pada bagaimana Anda memahami hidup, sedang tujuan berkaitan dengan apa yang hendak dicapai atau dituju dalam kehidupan. Sementara itu, teori yang dikemukakan oleh Riker dan Wong 1988 menyebut makna kehidupan terdiri dari 3 dimensi, di antaranya koherensi, tujuan, dan signifikansi. Signifikansi mengacu pada perasaan bahwa hidup mempunyai nilai-nilai yang melekat dan layak untuk dijalani. B. Mendapatkan makna hidup. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai yang dimiliki. Cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam diri adalah dengan mencari tahu apa aja karakteristik dan perilaku yang memotivasi sekaligus memandu Anda dalam mengambil keputusan. Saat seseorang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki, hidup akan terasa penuh makna dan tujuan. Sementara itu, Anda akan cenderung merasa tidak puas saat berperilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang. Maka dari itu, penting bagi Anda mengidentifikasi nilai-nilai dalam diri untuk mengetahui makna hidup. Berikut ini nilai-nilai yang umum dimiliki. Pekerjaan atau karir, spiritual atau agama, hubungan dengan keluarga, kesehatan atau kesejahteraan fisik, partisipasi dalam komunitas, persahabatan atau hubungan sosial lainnya, pertumbuhan pribadi, pendidikan, pembelajaran, hubungan intim contohnya hubungan pernikahan. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang Anda miliki, tulislah. Pastikan Anda menulis nilai-nilai yang benar-benar Anda punya, bukan yang diinginkan untuk dimiliki. 2. Menumbuhkan motivasi dan semangat. Motivasi dan semangat mendorong keinginan maupun minat seseorang untuk berkegiatan. Motivasi berguna untuk
melakukan kegiatan yang dianggap membosankan. Sementara itu, semangat adalah pendorong untuk melakukan kegiatan yang berarti atau penting. Untuk menumbuhkan kedua hal tersebut, Anda perlu menjalin hubungan dengan orang yang memiliki hasrat serupa. Dengan begitu, motivasi dan semangat akan tumbuh sendirinya dalam diri Anda. 3. Mengembangkan hubungan dengan orang lain. Menjalin dan mempertahankan hubungan dengan orang lain merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan rasa kebermaknaan dalam hidup. Orang-orang dengan koneksi sosial yang minim seringkali merasa bahwa mereka tidak mempunyai makna hidup. 4. Fokus pada hubungan yang meningkatkan rasa memiliki. Hubungan sosial adalah aspek penting dalam hidup, namun tidak semua kedudukan setara. Untuk mengembangkan rasa kebermaknaan, fokus pada hubungan yang membuat Anda merasa dimiliki dan cocok dan orang-orang di dalamnya. Bantuan, dukungan, serta pujian yang diterima dapat membuat hidup menjadi terasa lebih bermakna. 5. Mengelola suasana hati. Suasana hati yang positif dilaporkan menghasilkan rasa kebermaknaan yang lebih tinggi. Meskipun terkadang sulit, beberapa tindakan sederhana dapat dilakukan untuk mengelola suasana hati. Antara lain, meluangkan waktu untuk melakukan hobi, beristirahat dengan cukup, berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat, hidup relaksasi diri, misal meditasi atau yoga. C. Faktor pendorong untuk menemukan makna hidup. 1. Subjektivitas dari pengalaman hidup setiap individu. Setiap rangkaian pengalaman hidup yang dilalui oleh semua orang tentu memberikan pemikiran yang sifatnya subjektif. Hasil pemikiran yang diperoleh oleh setiap individu berkaitan dengan keyakinan yang dipengaruhi oleh pendapat maupun nilai-nilai di sekelilingnya. Ketika kamu mau merenungkan tentang apa saja yang dapat dilalui, maka itulah langkah awal dari gerbang pencarian makna kehidupan. Apabila kamu memilih untuk menyelami lebih dalam, maka kemungkinan bagi kamu untuk menemukannya. 2. Fase mempertanyakan identitas diri. Persoalan dalam pencarian jati diri kerap terjadi pada masa yang sering disebut dengan quarter life crisis. Pada fase tersebut akan dipenuhi dengan ketidakstabilan dalam diri maupun pada cara pandang terhadap kehidupan, sehingga proses mempertanyakan jati diri memiliki kecenderungan untuk mendorong kamu menemukan makna hidup, berupa hal-hal yang mampu menjawab proses pencarianmu selama ini. 3. Realita hidup yang tak selaras dengan harapan. Hidup selalu punya rencananya sendiri bagi setiap manusia. Seringkali kita disuguhkan kenyataan yang tak seindah harapan. Namun, memang begitu konsepnya, sehingga hal demikian mampu mendorong setiap individu untuk mencoba belajar hal-hal yang berkaitan dengan rasa kecewa. Atas dasar itulah kamu mendapatkan jalan untuk menemukan makna hidup. Berada pada lubang yang tidak nyaman tentu akan memaksamu bergerak maju untuk menciptakan bahagia, bukan? 4. Keresahan akan tujuan hidup yang kunjung jelas. Sebenarnya, tujuan dari kamu hidup di dunia ini untuk apa? Meskipun terdengar sepele, nyatanya pertanyaan tersebut cenderung sulit dijawab oleh banyak orang. Mereka yang belum paham mengenai kehadiran dirinya yang akan menjalani hidup ini tanpa arah. Keresahan yang muncul itulah yang mengajakmu untuk mulai memaknai hidup ini dengan semestinya berdasarkan pengalaman yang kamu miliki. Sebab mempunyai tujuan hidup akan mendekatkan pada eksistensi dirimu yang sebenarnya dalam mengarungi kehidupan. 5. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap kehidupan yang dijalani. Kehidupan yang tengah dijalani adalah milik masing-masing. Begitu pula mengenai konsekuensi yang diterima atas kehidupan yang dikehendaki juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Kesadaran demikian akan membawamu pada rasa kebermaknaan hidup dan kaitannya enggan untuk melakukan hal-hal buruk yang bertentangan dengan hati nurani. Sebab segala hal yang kamu lakukan tentu akan dipertanggungjawabkan. Bab 5. Langkah menyembuhkan diri dari luka batin. A. Memaafkan diri sendiri. 1. Lewati masa sulit itu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Apa yang dilakukan sudah terjadi. Jadi, permainan menyalahkan tidak ada gunanya. Itu sudah terjadi. Dan menghukum diri sendiri tidak akan mengubah apapun. Memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses yang mungkin terasa sulit, terutama ketika sedang melewati masa sulit dalam hidup. Namun, penting untuk diingat bahwa kita semua adalah manusia dan tidak sempurna. Kadang-kadang,
kita membuat kesalahan atau mengambil keputusan yang salah. Namun, itu tidak berarti kita harus terus membebani diri dengan rasa bersalah dan penyesalan yang berkepanjangan. Jika kita ingin memaafkan diri sendiri, pertama-tama kita perlu mengakui kesalahan atau kegagalan yang telah terjadi. Kemudian, kita perlu memahami dan menerima konsekuensi dari tindakan kita, serta belajar dari kesalahan tersebut. Ini dapat membantu kita untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Selain itu, sangat penting untuk menghentikan sikap keras terhadap diri sendiri dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Kita perlu mengingat bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup dan memberikan kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan rasa bersalah atau penyesalan menghalangi kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan. Memaafkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk memilih untuk melepaskan beban masa lalu. Dengan menerima dan memaafkan diri sendiri, kita dapat merangkul kehidupan dengan lebih optimis dan mencapai potensi kita yang sebenarnya. 2. Istirahat. Tidak apa-apa untuk istirahat dari keributan. Biarkan dirimu beristirahat dengan pergi ke tempat lain selama beberapa hari atau minggu. Jika memungkinkan saat pergi, jangan periksa media sosial dan putuskan segala bentuk komunikasi yang akan membuat para pengganggu menghubungimu. Istirahat dapat berarti berbagai hal, tergantung pada kebutuhan kita. Ini bisa berarti mengambil cuti dari pekerjaan, membatalkan janji, atau bahkan mematikan ponsel dan beristirahat sejenak dari dunia sosial media. Dengan memberi diri kita waktu untuk istirahat, kita dapat memberi diri kesempatan untuk mengurangi tekanan dan stres, dan merenungkan keputusan-keputusan yang telah kita buat. Selain itu, istirahat juga dapat membantu kita untuk mengatasi perasaan bersalah dan kegagalan. Ketika kita merasa buruk tentang diri kita sendiri, kadang-kadang kita cenderung terus bergerak dan mengisi waktu kita dengan tugas dan aktivitas yang membuat kita sibuk, namun tidak efektif. Dengan memberi diri kita waktu untuk istirahat, kita dapat menciptakan ruang untuk merenung dan memproses perasaan kita. 3. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses yang mungkin terasa sulit, terutama ketika kita merasa telah melakukan kesalahan atau dosa. Namun, ketika kita memahami bahwa kita tidak sempurna dan menerima kesalahan yang kita buat, maka kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan berkembang menjadi pribadi lebih baik di masa depan. Salah satu cara untuk membantu dalam proses memaafkan diri sendiri adalah dengan meminta pengampunan dari Tuhan. Ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita mengakui dosa atau kesalahan yang telah kita lakukan dan memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Dalam meminta pengampunan dari Tuhan, kita belajar untuk merendahkan diri, mengakui kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi di masa depan. Selain itu, meminta pengampunan dari Tuhan juga dapat membantu kita dalam menghadapi rasa bersalah dan perasaan negatif terkait dengan kesalahan yang telah kita lakukan. Mintalah pengampunan dari Tuhan juga dapat membantu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengannya dan dengan orang lain. Karena ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita juga belajar untuk memaafkan orang lain dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Kita juga belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan menerima kesalahan kita dengan lebih baik. Dalam meminta pengampunan dari Tuhan, kita belajar untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna, namun kita dapat terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan meminta pengampunan dari Tuhan, kita dapat belajar untuk merenungkan diri, mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, dan mencoba untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Sehingga meminta pengampunan dari Tuhan dapat menjadi salah satu cara yang sangat bermanfaat dalam proses memaafkan diri sendiri. Apakah mereka memaafkanmu atau tidak? Hadapi mereka dengan berani dan minta maaf dengan tulus. Terima apapun yang mereka katakan. Memaafkan diri sendiri juga bisa menjadi proses yang sulit ketika kita merasa telah menyakiti orang lain. Namun, salah satu cara yang dapat membantu kita dalam proses memaafkan diri sendiri adalah
dengan bersikap rendah hati dan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Ketika kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kita menunjukkan rasa bertanggung jawab atas tindakan kita dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan kita. Hal ini dapat membantu kita untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri dan menerima kesalahan yang telah kita buat. Selain itu, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti juga dapat membantu memperbaiki hubungan kita dengan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Namun, dalam meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, sangat penting untuk bersikap rendah hati. Ini berarti mengakui kesalahan kita tanpa membenarkan tindakan yang kita lakukan atau mencari pembenaran atas kesalahan kita. Kita harus bersikap rendah hati dan mengakui bahwa kita telah membuat kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Dalam meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kita juga harus menunjukkan niat untuk memperbaiki kesalahan kita dan mengambil langkah-langkah untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Dengan bersikap rendah hati, kita dapat menunjukkan keberanian untuk memperbaiki kesalahan kita, dan ini dapat membantu kita dalam proses memaafkan diri sendiri. Dengan demikian, meminta maaf kepada orang yang kita sakiti adalah salah satu cara yang sangat bermanfaat dalam proses memaafkan diri sendiri. Dengan bersikap rendah hati dan mengakui kesalahan kita dapat menunjukkan keberanian dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini dapat membantu kita meredakan perasaan bersalah dan memperbaiki hubungan kita dengan orang yang kita sakiti. Dan ini akan membantu kita dalam proses memaafkan diri sendiri. 5. Berhenti mengingat kesalahanmu. Merenungkan kegagalanmu hanya akan menyebabkan depresi. Berhenti memikirkan apa yang terjadi. Berubahlah menjadi sosok yang lebih baik dari masa lalumu. Memaafkan diri sendiri adalah suatu proses yang tidak mudah dilakukan, terutama ketika kita terus-menerus mengingat kesalahan yang telah kita lakukan. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan berhenti mengingat kesalahanmu. Mengingat kesalahan yang telah dilakukan hanya akan memperburuk kondisi dan memperkuat perasaan bersalah yang sedang kita rasakan. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal positif dan keputusan yang tepat yang telah kita ambil. Ingatlah bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan, dan hal itu adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh sebagai individu. Dengan memaafkan diri sendiri dan berhenti mengingat kesalahanmu, kamu dapat memberikan kesempatan pada dirimu untuk memulai kembali dan melanjutkan hidup dengan penuh semangat serta percaya diri. 6. Fokuskan perhatian pada hal-hal yang lebih produktif. Agar pikiranmu tidak memikirkan masa lalu, berkonsentrasilah pada pekerjaan, studi, atau aktivitas apapun yang produktif. Memaafkan diri sendiri bisa menjadi hal yang sulit dilakukan, terutama jika kita telah melakukan kesalahan yang signifikan dalam hidup kita. Namun, dengan cara yang tepat, memaafkan diri sendiri bisa menjadi proses yang bermanfaat dan membawa perubahan positif dalam hidup kita. Salah satu cara untuk memaafkan diri sendiri adalah dengan fokus pada hal-hal yang produktif dan positif dalam hidup kita. Dengan mengalihkan perhatian kita dari kesalahan yang telah kita lakukan, kita dapat memfokuskan energi kita pada hal-hal yang membangun dan membawa dampak positif pada hidup kita dan orang lain. Ini bisa termasuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak, berkontribusi pada masyarakat, atau bahkan mengejar tujuan dan impian yang selama ini kita abaikan. Dengan fokus pada hal-hal produktif ini, kita dapat memperkuat pemikiran positif tentang diri kita sendiri dan membangun kepercayaan diri yang lebih besar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membawa dampak positif pada hidup kita dan memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. 7. Temukan kekuatan dalam dukungan keluarga dan teman-temanmu. Jadilah kuat untuk mereka yang terus bertahan denganmu meskipun apapun yang terjadi. Biarkan keluarga dan temanmu menghibur. Ketika kamu ingin dimaafkan dari orang-orang yang mungkin pernah kamu sakiti, ada baiknya kamu meminta maaf secara langsung. Memaafkan diri sendiri bukanlah hal yang mudah dilakukan, terutama ketika kita merasa telah melakukan kesalahan yang signifikan. Namun, dalam situasi seperti itu, dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat sangat membantu dalam proses memaafkan diri sendiri. Dukungan dari orang-orang yang kita cintai dan percayai dapat memberi kita kekuatan dan dorongan untuk melanjutkan hidup dan memulai kembali. Melalui dukungan tersebut, kita dapat memperoleh perspektif baru tentang kesalahan yang telah kita lakukan, dan juga belajar dari pengalaman tersebut. Selain itu,
Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu kita memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini bisa membantu kita mengatasi rasa bersalah yang sedang kita alami dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Terakhir, dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu kita membangun kepercayaan diri yang lebih besar, sehingga kita bisa memanfaatkan diri sendiri dan melanjutkan hidup dengan lebih percaya diri dan optimis di masa depan. Penutup. Secara keseluruhan, bahwa sikap melupakan merupakan proses penting dalam penyembuhan diri dari luka batin. Melupakan kejadian buruk yang pernah kita alami memang tidak mudah, tetapi dengan kesabaran dan tekad yang kuat serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, kita dapat melalui proses tersebut dengan baik. Sikap melupakan juga dapat dilakukan dengan mempraktikkan meditasi atau yoga, mencoba hal-hal baru, memperluas jaringan sosial. Dengan cara ini, kita dapat memusatkan pikiran pada hal-hal positif dan membangun, serta memperbaiki kualitas hidup kita. Oleh karena itu, jika kita sedang mengalami luka batin, jangan takut untuk mencoba sikap melupakan dan memulihkan diri dari pengalaman buruk yang pernah kita alami. Penting untuk diingat bahwa proses sikap melupakan bukan berarti kita harus menghilangkan sepenuhnya ingatan mengenai kejadian buruk tersebut. Sebaliknya, sikap melupakan adalah tentang bagaimana kita dapat mengatasi dan mengendalikan emosi dan pikiran yang timbul ketika mengingat kejadian tersebut. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi beban emosional yang kita rasakan dan tidak lagi terjebak dalam perasaan sedih, sakit hati, atau marah yang terus-menerus menghantui pikiran kita. Selain itu, sikap melupakan juga dapat membantu kita untuk berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan mandiri. Karena kita belajar bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan cara yang positif dan produktif. Oleh karena itu, jika kita sedang mengalami luka batin, mari kita berusaha untuk memiliki sikap positif dan melupakan kejadian buruk tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.